nih, sebelumnya izinkan saya bertanya, apa sih spesialnya SMP Islam Terpadu Mufidatul Ilmi? Spesialnya Mufidatul Ilmi banyak. Pertama, pembiasaan ibadah, baik sunnah maupun ibadah. Jadi dari pagi jam masuk 7.30 sampai sore itu semuanya beribadah. Mulai dari sholat duha, mulai dari pembiasaan makan dan minum tidak boleh berdiri. Terus dilanjutkan di terakhir dengan pembiasaan bersama-sama dengan membaca Al-Quran, terus diakhiri dengan sholat asar. Selanjutnya juga di hari Kamis dan Jumat kita juga pembiasaan zikir dan pembacaan Al-Kahfi. Terus dilanjutkan juga pembiasaan adab juga. Jadi anak-anak juga dibiasakan adab-adabnya, mulai dari berbicaranya, termasuk terhadap adab guru, sesama, maupun dengan yang lebih dewasa dari mereka. Terus juga ada juga hafalan hadis dan juga pembinaan dengan desain grafis juga. Di sini juga ada pembinaan jurnalistik, diajari tentang Canva, pembuatan media, biar mereka bisa membuat aktivis intelijen yang bisa membuat mereka lebih berkembang lagi. Baik Bi, izinkan saya bertanya sekali lagi, boleh Bi? Apa sih visi yang Abi miliki selama Abi mimpin di sini? Yang pertama, kita tentu sekolah pasti ada visi ya. Yang pertama, visi dari Mufidatul Ilmi menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas, yang unggul dan islami. Karena memang dari semua sekolah ini kita ada kelebihan. Pertama dari segi tahfiz ya, segi tahfiz, dan kita juga dan adab juga kita utamakan. Karena memang adab itu lebih utama dari pengetahuan. Seperti itu. Terus Bi, apa yang Abi harapkan dari sekolah Islam Terpadu Mufidatul Ilmi? Nah ini kita beda dengan sekolah lain. Jadi kalau di Mufidatul Ilmi ini kita ada namanya 10 muwasafat, yaitu karakteristik atau sifat-sifat seorang pelajar yang harus dimiliki. Yang pertama adalah salimul akidah. Jadi mudah-mudahan di sekolah sini anak-anak akidahnya bersih dan lurus. Jadi tidak percaya dengan bintang, tidak percaya dengan ramalan, sehingga dengan salimul akidah yang dididik di sini akan menjadikan seorang pelajar itu akidahnya lurus dan bersih. Yang kedua adalah sahihul ibadah. Jadi ibadah yang benar sesuai dengan sunnah dan tuntunan Rasulullah SAW. Ketiga adalah matitul huluk, akhlak mereka kokoh dan terpuji. Jadi baik di dalam sekolah, di luar maupun keluarga, mereka menjadi sifat akhlak yang terdepan, yaitu akhlak yang kokoh. Yang keempat itu majahidul linafsi, bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk memperbaiki diri. Jadi ketika mereka dapat pendidikan di sekolah, mereka bersungguh-sungguh linafsi, bersungguh-sungguh dalam memperbaiki diri. Jadi mengubah apakah pola mereka salah, maka akan diperbaiki. Selanjutnya adalah qadirun alal hasbi, mereka harus mandiri dan mampu mengelola keuangan dengan baik. Jadi walaupun dikasih orang tua uang, ya mereka mengelola dengan baik. Mereka tabung, dan mereka juga jajannya dengan penuh pertimbangan. Dan juga seorang siswa juga harus qawiyul jismi, jasmani yang sehat dan kuat. Jadi harus menjaga kesehatan juga. Jadi di sini juga kita juga ada olahraganya, ada menjaga pola makan sehat. Jadi qawiyul jismi itu adalah penting untuk seorang pelajar. Selanjutnya ada mustaqaful fikri. Seorang pelajar itu harus berwawasan luas dan memiliki pemikiran cerdas. Ini yang harus dimiliki seorang pelajar. Yang kedelapan adalah munazam fil sunni, tertata dan teratur. Jadi seorang siswa itu harus tertata, teratur baik pemikirannya maupun tata kelola dan kehidupannya. Tata kelola teratur, misalnya bangun pagi, sudah pagi, mandi, sholat, sikat gigi, berangkat yang pagi disiplin dan pulang dengan di sekolah jam 4, pulang ke rumah, istirahat, tidur, dan berkumpul dengan keluarga. Selanjutnya, harisun alal waktihi, menjaga dan menghargai waktu. Jadi seorang pelajar itu harus menjaga dan menghargai waktu. Terakhir, seorang siswa di Mufidatul Ilmi harus bermanfaat bagi orang lain. Jadi sebaik-baik kita, sebagai pelajar, harus bermanfaat bagi orang lain. Jadi jangan bahasanya kita dengan teman kita, dengan keluarga kita harus bermanfaat. Jadi kita itu ibaratnya seorang teman, seorang keluarga, seorang kakak yang dirindukan oleh teman kita, keluarga maupun orang lain. Maupun guru juga sama. Itu jadi ada di Mufidatul Ilmi ini ada 10 muwasafat atau karakteristik seorang pelajar yang harus dimiliki seorang pelajar, terutama di Mufidatul Ilmi. Itu. Baik Bi, terima kasih banyak ya Bi. Terima kasih sama-sama.